Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agi Munawar dari kelas manajemen reguler B. Nah, dalam video kali ini kembali lagi dengan tutorial Mayob. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menginput dari awal pembuatan file perusahaan sampai dengan menginput laporan keuangan perusahaan pada Mayob. Nah, langsung saja kita simak videonya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Mayobnya. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat file perusahaan terlebih dahulu. Nah, di sini caranya kita pilih create. Nah, kita langsung pilih next. Kita sesuaikan dengan data yang kita punya dengan nama label Jaya Abadi dengan alamat jalan kantor pos nomor 75 Banjar dengan nomor telepon 022 3 4 1160 dengan email agimunawar170@gmail.com. Nah, untuk selanjutnya apabila sudah diisi, next. Nah, untuk ini tahun pembukuan di sini 2020. Untuk akhir bulan pembukuan atau penutup buku bulan Desember, dan awal pembukuan di sini kita pilih bulan Januari. Untuk periode 12 bulan, next. Nah, kita bisa pilih dan cek. Apabila sudah selesai kita next. Nah, di sini karena kita akan menginput akun transaksinya manual atau oleh kita sendiri, kita bisa pilih nomor 2, next. Lalu kita simpan file dan atur nama dari file tersebut. Nah, di sini kita akan simpan di bagian pilih bagian. Apabila sudah, kita bisa pilih save, next. Nah, ini sudah kita save, kita bisa pilih command center. Nah, apabila sudah, kita bisa terlebih dahulu buka dari format data perusahaan yang kita punya. Nah, untuk selanjutnya pada Mayob kita pergi ke akun list. Kita akan mengatur akun yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena masih belum lengkap, kita akan mengimport dari akun yang sudah kita siapkan, yaitu menggunakan Excel. Nah, di sini sudah siapkan caranya. Kita langsung di file, save as, dan kita ubah file tersebut menjadi bentuk text delimited. Ubah. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa close. Nah, cara menginputnya yaitu untuk mengimportnya, pilih file, import data, account information, kita pilih update existing record, continue. Kita bisa pilih file akun list yang tadi. Nah, kita hubung-hubungkan nomor akun, nomor, nama akun, account name, header, akun tipe. Sudah selesai import. Nah, apabila sudah terdapat import akun begini, kita bisa pilih OK. Nah, kita bisa cek. Nah, maka sudah masuk. Apabila sudah, kita bisa rapikan. Nah, di sini terdapat tanda lingkar yang tidak bisa kita hapus, namun kita bisa ubah. Nah, kita hapus yang tidak tanda lingkarnya, kita bisa atur. Nah, untuk mengubahnya itu kita ubah bagian cek akun untuk menjadi garis kecil. Caranya kita hapus dulu garis kecilnya dan kita ubah
ya. Oke, nah untuk undeposit funds ini kita akan menjadi Bank Mandiri. Kita hapus dulu. Untuk selanjutnya yaitu Electronic Clearing Account menjadi Bank BRI. Dulu. Bank BRI. Klik OK. Nah, untuk yang trade debitor ini merupakan piutang dagang. Kita hapus piutang dagang. Maaf. Delete. Piutang dagang. Oke, nah apabila sudah selesai kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk ini trade creditor ini utang dagang. Kita ubah utang dagang, hapus terlebih dahulu. Dan trade creditor kita ubah. Oke. Nah, untuk payroll accrual payable ini merupakan utang gaji. Nah, di sini terdapat utang gaji, kita bisa hapus terlebih dahulu. Utang gaji. Nah, apabila selesai kita lanjut. Bagian retained earning ini merupakan laba ditahan. Nah, kita hapus bagian laba ditahan. Retained earning. Laba ditahan. Selanjutnya yaitu current year earning, laba tahun berjalan. Nah, kita hapus dulu yang sudah tertera. Kita ubah bagian current earning, laba tahun berjalan. Oke, nah untuk selanjutnya yaitu historical balancing, karena tidak ada kita langsung ubah menjadi selisih pembukuan. Berarti nomornya 3.500. 3.500 selisih atau selisih saldo ya. Nah, untuk yang kedua terakhir yaitu mengenai yang pertama wage and salaries, itu biaya gaji dan upah. Karena di sini tidak ada, langsung kita ubah. Maaf, untuk nomornya berarti 1.800 gaji dan upah. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu other employee expense, yaitu biaya karyawan lainnya. 1.900. Karyawan. Oke. Nah, apabila sudah selesai, kita langsung close dan kita akan berikutnya yaitu linked account. Linked account kita bisa set up linked account. Nah, yang pertama itu yang bagian akun bank. Nah, untuk yang pertama ini sudah tertera. Nah, untuk ini historical balancing, selisih pembukuan, electronic payments Bank BRI, dan undeposit fund atau untuk akun penyimpanan uang kita Bank Mandiri. Oke. Nah, untuk linked account selanjutnya yaitu mengenai akun penjualan. Nah, untuk ini receivable, piutang dagang. Nah, untuk penerimaan dari customer kita menggunakan Bank Mandiri. Nah, kita langsung checklist.
income account for pay, yaitu pendapatan jasa angkut. Kita bisa pilih pendapatan jasa angkut. Untuk selanjutnya yaitu uang muka penjualan, customer deposit, uang muka penjualan. Nah, untuk selanjutnya yaitu account for discount. Account for discount merupakan potongan penjualan. Selanjutnya yaitu account for late change, income pendapatan denda, account late change, apabila pembayaran telat. Nah, untuk selanjutnya itu oke. Nah, selanjutnya bagian ketiga yaitu linked account bagian pembelian. Nah, untuk paying bills ini untuk pembayaran, kita pilih BRI. Selanjutnya kita checklist biaya account, biaya ongkos angkut. Selanjutnya yaitu supply deposit, uang muka pembelian. Nah, untuk ini kita bisa biaya potongan penjualan, potongan pembelian. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya denda, biaya exchange denda. Nah, untuk selanjutnya kita pilih oke. Nah, yang terakhir yaitu linked account bagian payroll account. Ini kita bisa bagian kas kecil, bagian bank BRI. Nah, di sini sudah, langsung kita klik oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menginput bagian list mengenai jobs satu departemen, kantor cabang, dan pajak. Nah, untuk yang pertama kita bisa pilih pajak dulu, kita atur menggunakan PPN, pajak PPN. Kita pilih GST, PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, untuk collected ini pengeluaran, PPN pengeluaran. Ini masukan, PPN masukan. Nah, belum selesai kita bisa klik oke. Nah, karena di sini kita menggunakan dua pajak yaitu PPN dan tanpa pajak, kita bisa hapus yang lainnya. Sudah selesai, kita bisa pilih close. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai daftar kategori atau kantor cabang. Nah, di sini kita menggunakan dua kantor cabang yaitu kantor cabang dan Bandung. Kita bisa new. Untuk pertama yaitu BJR Banjar. Kantor cabang Banjar. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu kantor cabang Bandung dengan kode BDG Bandung, kantor cabang Bandung. Nah, kita selesai, kita pilih oke. Nah, di sini sudah terdapat dua kantor cabang, kita bisa pilih close. Langsung saja itu mengenai departemen. Nah, untuk departemen di sini terdapat dua juga, departemen jual beli dan jasa servis. Caranya kita bisa pilih new. Untuk job number-nya kita kode JB. Nama jual beli. Nah, untuk deskripsi kita bisa pilih dengan departemen jual beli. Barang dagang. Nah, untuk selanjutnya yaitu departemen jasa servis. Kedua yaitu JS, jasa
service, departemen jasa service. Nah, apabila sudah selesai kita bisa langsung klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai data customer, supplier, dan employee, serta persediaan barang dan jasa. Caranya kita untuk data customer terlebih dahulu kita pilih card file dan card list. Nah, kita bisa di sini dalam data ini terdapat beberapa customer, terdapat 3 customer dengan penjualan tunai. Caranya langsung kita klik customer, kita pilih new. Nah, untuk namanya toko Sinar Sentosa yang pertama, toko Sinar Sentosa, card ID-nya itu C001. Untuk alamat Jalan Pangandaran nomor 7, Jalan Pangandaran nomor 7 Ciamis. Kota Banjar, Indonesia. Untuk nomor teleponnya kita bisa isi. Nah, untuk nomor teleponnya kita 022 34488877. Untuk nama kontaknya Saudara Ridwan. Nah, apabila sudah selesai, kita langsung membuat yang kedua, yaitu toko Jaya Furniture. Pilih new, toko Jaya Furniture. Nah, untuk kodenya C002, alamat Jalan Cagar Alam nomor 3, Cagar Alam nomor 3. Untuk kota Bandung. Untuk kota Bandung dan Indonesia. Nah, untuk nomor teleponnya 022 751 7556 atas nama Saudara Diki. Nah, apabila selesai itu selanjutnya yang ketiga mengenai penjualan tunai. Karena penjualan tunai maka tidak terdapat alamat lainnya. Apabila sudah selesai kita bisa klik OK. Nah, untuk yang kedua yaitu data supplier. Nah, untuk data supplier yang pertama kita bisa langsung klik new. PT Karya Malang. Dengan nomor S. Dengan alamat Jalan Pahlawan Raya nomor 6. Nomor 6, Kota Malang. Negara Indonesia. Nomor teleponnya 022 344888. 013 455 1374 atas nama Saudara Asep. Nah, untuk yang kedua yaitu PT Gelora Kurnia. Pilih new yang kedua, PT Kurnia dengan card ID S002. Alamat Jalan Pati Ukur
45 Malang, Kota Malang, Indonesia, dengan nomor telepon 013 8967778, saudara Ina. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai pembelian tunai. Pembelian tunai karena tidak terdapat, karena pembelian tunai maka tidak terdapat alamat lainnya. Kita klik OK. Nah, apabila sudah selesai mengenai supplier, selanjutnya yaitu mengenai karyawan atau employee. Nah, untuk employee kita mempunyai 2 karyawan. Yang pertama yaitu Irfan Nurrohman dengan nomor 001 alamat Jalan Pangandaran nomor 4, dan Pangandaran nomor 4 Banjar, Kota Banjar. Nah, untuk yang kedua yaitu nomor telepon 089776 6514432. Nah, yang kedua yaitu Muhammad Indra dengan 002 alamat Jalan Pahlawan nomor 8, Banjar, Kota Banjar, dengan nomor telepon 081111231543. Nah, apabila sudah selesai kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai barang dan jasa. Apabila sudah selesai, nah ini merupakan data yang sudah diinput tadi. Kita close. Nah, untuk menginput barang dan jasa, kita pilih inventory dan item list. Nah, untuk caranya kita lihat dulu. Nah, yang pertama kita bisa pilih new untuk menginputnya. Yang pertama yaitu item number MM04K. Namanya meja makan 4 kursi. Nah, di sini karena barang kita checklist 3. Nah, untuk yang pertama yaitu HPP meja makan 4 kursi. Yang kedua yaitu bagian penjualan untuk pendapatan penjualan meja makan 4 kursi, dan bagian dari persediaan meja makan 4 kursi. Nah, untuk apabila sudah selesai kita langsung pilih ke detail pembelian. Untuk harga pokoknya dia beli 950 910.000 menit. Nah, untuk PPN-nya menggunakan pajak pertambahan nilai 10%. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai selling detail. Harga penjualan 1.250 menggunakan PPN. Nah, apabila sudah, kita langsung ke yang kedua yaitu LH01, nama lemari hias.
Nah, kita ubah menjadi bagian HPP lemari hias. Langsung kita lemari hias penjualan bagian pendapatan dan persediaan lemari hias. Nah, apabila selesai kita langsung pilih ke detail pembelian. Untuk harga belinya 750.000, gunakan PPN. Harga jual 1 juta, gunakan PPN. Nah, untuk yang ketiga yaitu LP02 dengan nama lemari panjang. Lemari panjang, kita langsung pilih lemari panjang bagian HPP. Untuk bagian penjualan pendapatan lemari panjang, dan untuk persediaan barang lemari panjang. Untuk detail pembelian, untuk harga beli lemari panjang 1.200.000, 1.200.000. Nah, untuk harga jualnya yaitu 1.650.000 menggunakan PPN. Nah, apabila sudah selesai kita menuju ke barang keempat yaitu ST04D. ST04D dengan nama sofa tamu 4 dudukan. Sofa tamu 4 dudukan. Kita langsung pilih bagian HPP. Sofa 4 dudukan. Sofa tamu 4 dudukan bagian persediaan barang. Nah, langsung kita pembelian bagian sofa tamu 4 dudukan, harga beli 1.700.000. Harga jualnya yaitu harga jual 2.450.000. Nah, menggunakan PPN. Untuk yang terakhir yaitu bagian rak buku, bagian barang RB04 dengan nama rak buku. Kita bisa pilih bagian HPP rak buku. Untuk bagian pendapatan yaitu penjualan rak buku, dan selanjutnya persediaan barang rak buku. Langsung kita detail pembelian. Untuk pembelian rak buku yaitu 450.000 menggunakan PPN. Nah, untuk harga jualnya 750.000 menggunakan PPN. Nah, apabila sudah selesai kita langsung ignore all. Nah, ini merupakan data barang perusahaan atau data-data barang perusahaan punya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai data produk atau daftar produk service atau jasa service. Nah, caranya kita pilih new. Kita yang pertama yaitu nomor JSST01. JSST01 dengan nama jasa servis mebel. Jasa servis mebel. Nah, karena di sini merupakan jasa servis, maka kita hanya menjualnya karena masuk kepada pendapatan jasa servis mebel. Dan di sini pun kita atur untuk harga penjualan atau harga dari jasa servis tersebut 450. Di sini tanpa pajak. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai jasa servis JPF02 dengan nama jasa pengecatan mebel, jasa pengecatan mebel. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi jasa pengecatan mebel dan ubah atur dari harga penjualannya 375.000 tanpa pajak. Nah, oke. Kita
kita bisa pilih ignore all. Nah, ini merupakan daftar produk dan jasa pada perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bisa pilih close. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menginput neraca awal saldo perusahaan. Nah, caranya kita bisa pilih setup, balance, dan accounting. Nah, ini merupakan data neraca awal pada perusahaan yang akan kita input. Nah, untuk yang pertama yaitu kita kas kecil kita masukkan. Untuk kas kecil 22.500. 22.500. Yang kedua itu Bank BRI 72 juta. 72 juta. 72 juta. Nah, untuk yang Bank Mandiri 108 juta. 108 juta. Untuk yang piutang dagang 9.500. 9.500. Nah, untuk cadangan kerugian karena di sini kredit merupakan akun kontra dari aset karena saldo normalnya aset bagian debit. Nah, maka kita bisa beri minus 6.540, 6.540.000 bagian cadangan kerugian piutang. Nah, untuk selanjutnya itu piutang karyawan 520.000. Selanjutnya yaitu bagian kepersediaan 10.440. Persediaan meja makan 4 kursi. Lemari hias 7.500. Untuk lemari panjang 10.800. 10.800. Nah, untuk sofa tamu 4 dudukan 8.700. 18.700. Nah, untuk selanjutnya itu rak buku 5.400. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 450.000. 450.000 untuk uang muka pembelian. 2.500.000. Nah, untuk pembayaran di muka lain kita kosongkan. Untuk tanah 15 juta. Untuk selanjutnya kendaraan 122 juta. Nah, untuk akumulasi merupakan akun kontra 24.500. 20.400. 20.400. Peralatan kantor yaitu berjumlah 25 juta. Nah, untuk ini sama akun kontra dari penyusun dari akun aset. Akumulasi penjualan peralatan 10 juta. Simin. Nah, untuk selanjutnya yaitu berupa utang gaji 2.500. Utang gaji yang kedua itu uang muka penjualan. 5 juta. Selanjutnya itu uang muka yang selanjutnya itu hutang dagang, maaf. Yang sebelumnya itu hutang dagang 80 juta. Nah, selanjutnya uang muka penjualan 5 juta. PPN keluaran 2 juta. PPN masukan. Untuk PPN masukan akun kontra 10 juta. Untuk modal Tuan Agi itu 293.100.000. 293.100.000. 293.100.000. Nah, untuk laba ditahan 20.780.000. Nah, apabila sudah menunjukkan 0 pada amount level allocated, maka sudah seimbang dan sudah benar. Kita bisa lihat neraca saldonya pada
laporan, Ctrl I, bagian account, trial balance. Bulan Januari. Nah, maka ini merupakan saldo tadi yang sudah di-input. Nah, apabila sudah, kita bisa close. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai saldo awal piutang dan utang perusahaan. Kita langsung oke. Caranya kita bisa pilih setup balance. Nah, untuk saldo awal piutang perusahaan pada customer balance. Kita bisa lihat di sini. Nah, caranya kita bisa add cell. Kita bisa pilih bagian yang pertama itu toko Sinar Sentosa. Use. Nah, untuk tanggal kita bisa masukkan tanggal 31 bulan 12 2019 tahun sebelumnya. Nah, untuk catatan saldo awal piutang, saldo awal piutang toko Sinar Sentosa. Toko Sinar Sentosa dengan jumlah 4 juta. Kategori Banjar. Nah, karena di sini saldo awal piutang maka tanpa pajak. Nah, apabila sudah selesai kita bisa langsung klik OK dan record. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang kedua toko Jaya Furniture. Toko Jaya Furniture. Nah, untuk tanggalnya kita bisa sama 31/12/2019 untuk memonya. Untuk memo saldo awal piutang toko Jaya Furniture dengan jumlah 5.500.000 tanpa pajak NT. Bagian kategori kantor cabang Bandung. Nah, apabila sudah selesai kita bisa pilih record. Nah, maka apabila sudah tanda begini kita sudah selesai dan berhasil. Nah, untuk auto balance-nya maka sudah 0, maka sudah balance seimbang. Kita close. Untuk yang selanjutnya yaitu saldo awal utang perusahaan. Kita pilih balance, kita pilih supplier balance. Caranya langsung kita pilih add purchase. Nah, untuk yang pertama PT Karya Malang. Untuk tanggal 31/12/2019. Memo catatan saldo awal utang PT Karya Malang. Dengan jumlah 43 juta tanpa pajak. Bagian kantor cabang Banjar. Nah, apabila sudah selesai langsung kita record. Langsung kita yang kedua yaitu PT Gelora Kurnia. Untuk tanggal sama, untuk memo saldo awal utang PT Gelora Kurnia dengan jumlah 37 juta
tanpa pajak. Dan kategori atau kantor cabang Bandung. Nah, apabila selesai kita bisa pilih record. Nah, berarti sudah berhasil. Nah, apabila sudah selesai, maka akan berjumlah 0. Kita bisa pilih close. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menginput saldo awal persediaan barang dagang. Nah, caranya kita pilih inventory, kita pilih count inventory. Nah, di sini sudah terdapat persediaan jumlah barang dagang pada perusahaan. Caranya kita masukkan dari jumlah tersebut, maaf. Di sini untuk lemari hias itu 10. Yang kedua yaitu lemari panjang. Di sini lemari panjang itu 9. Untuk yang kedua yaitu meja makan 4 kursi, 11. Rak buku 12 dan sofa tamu 4 dudukan 11. Nah, apabila sudah selesai kita langsung adjust, continue. Nah, di sini kita bisa input tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2020. Saldo awal persediaan barang dagang. Nah, untuk unit costnya itu harga pokoknya 900 untuk LH. Untuk lemari hias yaitu 750.000. Nah, yang kedua yaitu bagian LP lemari panjang 1.200.000. Yang ketiga itu MM meja makan per kursi 950. Dan yang ketiga RB atau rak buku 450. Untuk yang terakhir yaitu ST sofa tamu 1.700.000. Nah, apabila sudah selesai kita langsung kita bisa cek, kita bisa Ctrl R untuk rekap jurnalnya. Apabila sudah selesai kita langsung oke. Nah, langsung kita pilih record. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput beberapa transaksi pada perusahaan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai transaksi pembelian kredit. Nah, untuk transaksi pembelian kredit kita pergi ke purchase dan enter purchase. Di sini perusahaan membeli secara kredit ke PT Karya Malang. Kita bisa pilih suppliernya PT Karya Malang dengan syarat pembayaran 2/10, berarti 2% untuk pembayaran 10 hari lebih awal, dan tenggat 30 hari untuk pembayaran penuh. Nah, untuk tanggal itu tanggal 2 bulan 1 2020. Untuk tax inklusifnya kita matikan. Nah, untuk selanjutnya itu jumlah pembelian. Nah, untuk jumlah pembelian yang pertama 2 unit meja makan. 2 unit meja makan. Harga 950. Jognya JB. Untuk yang kedua itu 2 unit lemari hias. Lemari hias harga 750. JB. Untuk yang ketiga yaitu 3 unit lemari panjang. Dan harga beli 1.200.000.
Untuk yang keempat, yaitu 4 unit sofa tamu dengan harga per unit 1.700.000. Sofa tamu 1.700.000 harga beli. Untuk yang terakhir yaitu pembelian 2 unit rak buku harga beli 450. Rak buku harga beli 450. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai untuk di sini biaya angkut 300.000 kita masukkan. 300.000 tanpa pajak untuk biaya angkut tanpa pajak. Nah, di sini tertera membayar uang muka pembelian sebesar 25% dari total pembelian. Nah, karena total pembelian sebanyak 6.470.000, maka 2%-nya kita akan bayar berjumlah 4.117.500. Nah, di sini untuk kategori kantor Bank 1 Banjar. Nah, apabila sudah selesai kita bisa lihat rekap jurnalnya dengan Ctrl R. Nah, apabila sudah kita oke. Untuk di sini karena di sini pembelian kredit maka tidak dibayar semua. Nah, untuk pembelian tunai caranya hampir sama, namun di sini kita pembayaran tunainya membayar total semua dari pembelian tersebut di sini. Nah, untuk selanjutnya apabila sudah kita bisa pilih record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu mengenai retur barang, transaksi retur barang. Nah, sama kita bisa pilih di purchase bagian enter purchase terlebih dahulu. Di sini terdapat perusahaan mengembalikan barang yang lebih tanggal 2 kepada PT Karya Malang. Terbarang atau pengembalian barang PT Karya Malang. Nah, untuk retur barang sendiri caranya hampir sama, kita atur tanggalnya 6 Januari. 6 Januari 2020. Selanjutnya kita masukkan jumlah barang yang akan dikembalikan. 1 unit lemari panjang. Nah, untuk jumlahnya kita beri min. 1 unit lemari panjang dan harga 1.200.000. Nah, untuk barang pengembalian yang kedua yaitu 2 unit sofa tamu. Nah, sama kita beri min 2 unit sofa tamu. Klik. GB. Dengan biaya angkut 50.000 kita bisa beri 50.000 tanpa pajak. Tanpa pajak, kantor cabang Banjar. Kantor cabang Banjar, enter. Nah, kita bisa lihat rekap jurnalnya. Oke, nah ini setelah selesai input barang pengembalian. Nah, selanjutnya kita bisa pilih record. Nah, setelah di record langsung ke langkah selanjutnya yaitu kita pilih purchase register dan pilih return debit. Nah, di sini kita pilih apply to purchase. Kita atur tanggalnya tanggal 6, tanggal pembelian tadi
dan kita bisa memonya kita bisa atur return PT Karya Malang. Nah, setelah kita atur, langsung kita bisa klik pada transaksi untuk pembelian tadi, yaitu pada tanggal 2. Enter. Nah, di sini maka out of balance-nya sudah 0. Apabila sudah, kita bisa lihat recap jurnalnya. Oke, Ctrl R. Kita pilih record. Nah, maka untuk retur barang pun sudah kita lakukan. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu mengenai transaksi membayar hutang. Nah, untuk membayar hutang di sini perusahaan membayar hutang PT Karya Malang, berarti hutang dagang. Nah, caranya kita ke purchase, kita ke pay bills. Kita pilih suppliernya. Nah, untuk pembayar hutang menggunakan Bank BRI, PT Karya Malang, kita pilih use. Nah, untuk tanggal kita atur pembayaran hutang 7/1/2020. Nah, jumlah pembayarannya yaitu 6.500.000, kita tulis di amount 6.500.000. Nah, untuk memonya kita bisa beri catatan pembayaran hutang PT Karya Malang. Nah, apabila sudah selesai, langsung kita klik pada bagian sini dan enter. Nah, maka pembayaran pun sudah dilakukan. Out of balance-nya menjadi 0. Kita bisa lihat Ctrl R. Di sini sudah dilihat kas berkurang di kredit. Nah, utang pun berkurang di debit. Kita pilih record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi menjual barang secara kredit. Nah, untuk menjual barang secara kredit kita bisa pilih sales, penjualan, dan enter sales. Nah, untuk menjual barang secara kredit di sini ke toko Sinar Sentosa. Kita pilih toko Sinar Sentosa. Nah, untuk termnya di sini 3/10. Di sini tenggat waktu pembayaran penuh 30 dan 3%. Oke, nah untuk tanggalnya kita bisa atur. Di sini secara kredit tanggal 11 bulan 1. Oh maaf, sebelum tadi menginput kita bisa pilih layout terlebih dahulu dan bagian item. Nah, untuk menjual barang secara kredit kita bisa tulis jumlah penjualannya 2 unit meja makan per kursi, 2 unit meja makan dengan harga jual yaitu 1.250.000. Oh, di sini tax inklusifnya kita matikan. Nah, harga jualnya 1.250 betul dan kita pilih JB. Nah, untuk barang selanjutnya yaitu 1 unit lemari hias. Dan harga jual 1 juta JB. Nah, untuk barang yang kedua yaitu 2 unit sofa tamu.
dan harga jual 2.450.000, betul, sudah. JB. Nah, untuk barang yang terakhir itu 2 unit rak buku. 2 unit rak buku, enter, dengan harga jual 750. Nah, apabila sudah dimasukkan jumlah penjualan barangnya, di sini kita bisa lihat biaya angkutnya yaitu 75.000. Biaya angkut 75.000 dan tanpa pajak. Nah, setelah isi, maka di sini terdapat juga pembayaran uang muka penjualan 20% dari total. Nah, untuk total di sini, maka kita akan membayar 20% dari totalnya. Jadi 20% dari 10.965.000 itu 2.328.000. 2.328.000 rupiah. Nah, apabila sudah, kita bisa isi, yaitu bagian kantor cabang 1 Kota Banjar. Kita bisa Ctrl R, kita bisa lihat rekap jurnalnya. Oke. Apabila sudah selesai, kita bisa record. Nah, untuk menjual barang secara tunai pun sama, kita bisa mengisi nominal di sini sama dengan total amount atau total pembelian yang dibeli tersebut. Ignore all. Nah, untuk selanjutnya yaitu penjualan tunai tadi sudah diterangkan. Untuk retro penjualan sama, kita bisa masuk ke enter langsung sama seperti tadi. Dan langsung setelah di-record langsung ke sales register. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu mengenai penerimaan kas. Yaitu kita tanggal 20 transaksi penerimaan kas penambahan modal. Caranya untuk penerimaan kas kita bisa pilih banking dan receive money. Nah, di sini untuk tertera yaitu Bank BRI. Selanjutnya yaitu kita atur tanggal 20 Januari. Nah, untuk amount receive di sini jumlah penerimaan modal atau penerimaan kas 10 juta. Kita bisa pilih cash. Dan untuk memo kita bisa beri penambahan modal. Nah, untuk akun terkaitnya kita bisa kan modal lagi 10 juta. Untuk kategori yaitu di sini kategori cabang utama Banjar. Nah, kita bisa Ctrl R. Nah, maka kas pun bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa pilih record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu mengenai pengeluaran kas. Kita bisa ambil contoh bagian gaji dan upah. Nah, untuk pengeluaran kas bagian spend money. Ini 2 juta kita untuk pengeluaran kas di atas 1 juta kita bisa pilih Bank Mandiri. Nah, untuk tanggalnya kita bisa atur 29/2020. Jumlahnya yaitu 2 juta. Dan untuk memonya kita bisa isi pembayaran gaji dan upah.
Nah, untuk akunnya mengenai biaya, gaji, dan upah. Nah, kita bisa klik Ctrl R. Nah, di sini kita bisa lihat untuk biaya bertambah yaitu di debit, dan untuk kas atau aset berkurang di kredit. Oke, untuk di sini kita bisa pilih kategori Banjar. Apabila sudah selesai, kita bisa pilih record. Nah, itu merupakan contoh beberapa transaksi pada perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput atau membuka beberapa laporan keuangan pada perusahaan. Contohnya, caranya kita bisa pilih Ctrl I. Di sini kita dalam perusahaan terdapat banyak sekali laporan-laporan keuangan, namun di sini beberapa akan kita input. Yang pertama yaitu mengenai trial balance atau neraca saldo atau neraca awal. Nah, di sini trial balance display. Untuk diatur bulan. Nah, untuk neraca saldo sendiri sudah bisa kita lihat di sini. Nah, untuk bagian debit dan kreditnya seimbang. Nah, untuk di sini juga kita bisa atur beberapa pengaturan. Kita bisa menggunakan atau mengadakan nomor akun pada setiap akunnya. Dan juga kita bisa lihat secara preview. Nah, apabila kalian juga apabila ingin menyimpannya, kalian bisa pilih bagian send to dan pilih bagian file tersebut akan disimpan di mana. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagian dari misal kita akan melihat dari profit and loss atau laporan laba rugi. Oke. Nah, di sini kita bisa atur tanggalnya. Kita untuk bulan Januari. Untuk bulan Januari saja 131. Nah, di sini kita bisa lihat laporan laba rugi pada bulan Januari. Apabila sudah, kita bisa langsung simpannya. Nah, itu merupakan beberapa laporan keuangan yang bisa diinput pada perusahaan pada Mayob. Nah, untuk lainnya kalian bisa buka untuk lebih banyak lagi di bagian-bagian lainnya. Nah, apabila sudah kita close. Nah, mungkin itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa kasus atau satu kasus dari pertama pembuatan perusahaan sampai menginput laporan keuangan pada perusahaan Mayob. Nah, rupanya cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.